Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hadap-hadapan pertama untuk program Ramadan Seraya yang tayang tiap hari di pelataran Prego dan Milisi. Cuma saya tahu kalau spesial Ramadan ini saya pakai jubah aku Keiko. Oh, pakai jubah. Harusnya. Terbang kau nanti. Belum bisa perkenalkan dia bicara memang Min. Nah, memang begitu, memang kalau anak stand up. Jangan pangling, jangan tertipu karena ini memang biasa menipu ini anak, ya. Selama ini kita kenal dia dengan gaya rambutnya kribo, tapi alhamdulillah telah mendapatkan wangsit dan ada rezekinya bisa naik ke tanah suci dan beginilah penampakannya. Sakaribo. Siap Kakak Iko. Nah, Saka. Kan ini apalagi namanya hebotong itu sebenarnya waktumu itu potong rambut. Berapa lama kau itu bisa pertahankan rambutmu sampai sekribo itu sebelum dipotong akhirnya di tanah suci? Kalau bertahan dengan rambut kribo itu sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Cuman kan kalau misal agak panjang, gerak potong lagi. Itu sebenarnya berapa meter rambutmu itu? Kalau diurai gitu, kalau ditariki berapa meter kira-kira? Lebih panjang dari Gila memang anak stand up di. Itu disensor? Enggak. Bisa, jangan sampai. Nah, 8 tahun memelihara rambut. Memang seperti yang saya sering bilang di banyak kesempatan, setiap orang harus punya branding yang kuat. Ya. Sakaribo ini kan namamu Sakaria. Ya. Sakaria bla bla gitu ya. Ya. Itu brandingannya dia adalah rambutnya yang kribo. Tiba-tiba harus dipotong. Ini kalau bukan dengan kondisi umroh kemarin, maukah kau potong rambutmu? Dari dulu memang saya selalu dapat pertanyaan kayak kau bilang, kapan ku cukur dan tidak tahu kak jawabannya apa, karena bahkan dosen juga saya lawan. Kau lawan gara-gara rambut? Iya, karena rambut. Terus 2 kali akhirnya harus putus sama pacar gara-gara rambut. Gara-gara rambut? Iya. Itu yang pacarmu mau dirimu atau rambutmu ya? Artinya pacarnya Saka tidak menerima dia apa adanya. Ya. Itu sebenarnya kan gampang. Sederhana aja itu pemecahannya masalah toh. Nah, lanjut masalah rambut. Akhirnya setelah dapat rezeki kodong, alhamdulillah. Itu mungkin momen yang pas untuk saya potong rambut, karena memang dianjurkan untuk potong rambut kayak kau kalau misal umroh. Iya. Sudah, iya, wajib lah. Saya kan juga beberapa kali Tommy umroh itu dan memang harus memang itu kan kalau tidak salah itu hukumnya adalah diambil toh. Cuman kan demi kalau kan rapi tong itu bagus tong dilihat gitu. Tapi kalau saya kan dari dulu memang tidak pernah rapi. Nah, itu memang saya lihat itu waktu Saka live kalau tidak salah itu hari live di. Iya. Saya lihat balas si Rambo kayak. Nah, itu buat saya menjadi satu pertanyaan besar. Apakah Saka nanti akan bisa sesukses atau seterkenal? Karena 8 tahun loh. Iya. Jadi kalau sekarang dia baru lagi memelihara rambutnya 2030 lah baru bisa kribo lagi. Kalau misal mungkin normal kelihatan kayak kribo dulu sekitar 2 tahun lah kayak 2 tahun nih. 2 tahun. Saya terus terangnya pernah ke juga gondrong sampai di sampai di waktu kuliah itu Kak Di? Setelah kuliah saya gondrong. Iya, bayangkan ya. Saya enggak 8 tahun Ji. 3 tahun Ji sampai di ini. Orang bilang pantatku sampai di rambut. Iya. Gitu. Dia 8 tahun. Nah, memang begitu memang kalau keriting. Ya. Nah, Saka, apakah kamu merasa kehilangan rambutmu? Jujur. Sejujurnya kadang masih berpikir Kak, ndak kribo mah ternyata. Kadang masih kaget sendiri ya kalau cermin Kak begitu. Dalam ternyata rambut. Iya. Mungkin karena terlalu lama Kak dengan rambut kriboku. Cuman kalau faktor berapa lama? 8 tahun? 8 tahun. Dari 8 tahun itu apa yang kamu hasilkan dari itu? Kalau dari kendaraan kan motormu itu Ji. Nah 8 tahun kok tuh kribo. Masa Astra Star motormu kalah itu toh. Makanya orang selalu bilang desa ke pecinta motor klasik ini karena motornya motor klasik. Ini anak memang sering menipu ya. Saya memang tahu, itu motor. Tapi kalau dia Belanda di Milisi Merch toh
Kalau dia belanja milisemer 16 di dia beli di cash. Iyalah, deh milisemer Iya. Sekarang berapa tarif untuk nge-MC? Harus disebut ini Kak? Nggak apa-apa. 1 juta, 1,5. Di kalau MC? Ya. Di bawah 5 lah. Di bawah 5 juta. Di bawah 5. Juta artinya 7,5. 11 juta. Di bawah 5 juta. Oke, ini apakah anggota MC Makassar? Tidak. Oh, tidak. Oke. Lebih jika kok lebih independen. Oke, di bawah 5 juta artinya bisa 3,5 4 juta. Ya, sekitaran itulah. Kalau stand up 2,5. Ya. Sendiri. Saya bawa opener itu 1 orang. Oh, begitu. Berapa lama durasinya? Bisa sampai 25 menit, 30 menit. 30 menit, Iya. Yang penting bukan 3 periode. Jangan. Nah, seorang Saka Ribo terpaksa tanda kutip melepas mahkotanya gitu. Kalau orang bilang kan rambut adalah mahkota. By the way, Aswar, habis tong ini kawe. Saya kok kasih. Iya, Kan daya tidak. Nah, ya Kak, melepas mahkotanya yang menjadi ladang bisnis tanda kutip. Ya. Dapat uang karena orang tahu Saka Ribo itu keriting. Kribo. Betul. Setelah itu bagaimana job-jobmu? Kalau yang saya rasa alhamdulillah sama sekali tidak ada perubahan Kak. Cuman lebih ke menyesuaikan diri karena dulu saya stand up itu 40% bahas rambut. Sekarang betul-betul tidak ada. Saya kasih di awal bahkan. Sekarang bahas perasaan. Waduh. Saya kasih di awal bahkan. Jadi orang lihat pertama kali sayanya botanya dulu saya bahas. Habis dulu di situ. Kadang kan juga Zakaria Bota sama. Zakaria Bota juga. Jadi sama sebenarnya. Sama. Nah, barangkali ini menjadi ladang baru untuk Saka karena bisa jadi kan produk sampo juga masuk. Tapi untungnya justru karena Bota lebih banyak materi baru saya dapat Kak. Lebih banyak keresahan yang saya dapat. Bahkan stand up kemarin beberapa panggung setelah saya Bota itu pakai gimmick Toma begitu kayak Boka wig sendiri begitu. Itu klien masih minta kamu tampil. Tidak Midi, tapi memang kau siapkan gimmick pakai wig. Iya. Oh begitu. Nah, tidak berubah rezekinya Saka. Alhamdulillah. Kalau Ramadan bagaimana rezekinya? MC masih ada. Malu-malu. Aswar sih. Pak sih ini Dinda. Ini Aswar. Lo belakang. Lihat dulu kamera. Oke. Alhamdulillah masih ada Kak. MC ada. Alhamdulillah stand up juga ada beberapa masuk. Visit toko. Masih visit ada toko. Iya. Itu apa visit toko? Bagaimana jadi maksudnya? Kayak endorse begitu Kak. Terus kita langsung datang ke tokonya untuk promosikan langsung begitu Kak. Dibayar berapa? Kalau itu hitungan fee endorse berarti Kak. Fee endorse lumayan lah. Jadi alhamdulillah. Astrea itu kamuflase Ji. Ya. Memang itu yang ada. Tapi di rumah ada dua Alphard. Amin. Nah, kalau saya tanya Saka pilih MC atau stand up? Stand up. Kenapa kamu lebih memilih stand up atau dibanding MC? Karena lebih effort Kak kalau stand up. Tapi kalau kau stand up ndak ada MC ceweknya? Kan kalau kau nge-MC kan ada cewek biasa tuh. Iya. Kalau stand up laki-laki kau temani. Iya, kadang memang seperti itu Kak. Cuman lebih senang ke stand up karena lebih effort Kak, nulis materi lebih kupersiapkan ke diriku untuk tampil. Kalau MC lebih ke kostum paling. Berapa materi yang pernah kamu tulis sebagai komika? Saya tidak pernah hitung Kak. Ratusan. Kalau dihitung itu mungkin ada lah. Kalau hitung bisa bikin buku di. Ada yang pernah bermasalah dari itu cerita? Pernah ya. Banyak kali. Rata-rata memang komika apalagi seterkenal Saka itu pernah bermasalah. Saya juga tadi googling, beberapa hari googling Saka Ribo, ada muncul beberapa ini. Ya, tapi itu kan memang karena saya juga kadang melihat kalau kalau stand up itu kan harus tanda kutip menyerempet. Abu-abu saja, bermain di pinggir jurang saja begitu Kak. Gitu di. Ada. Cuman kemarin itu saya dapat kasusnya fatal Kak.
Enggak apa-apa cerita ini. Enggak apa-apa. Ulang tahun Kota Bantaeng. Ulang tahun Kota Bantaeng. Jadi waktu itu saya pertama kali stand up di Bantaeng. Tahun berapa itu? Lupa. Ulang tahun Kota Pak sebelum Pak sebelum Nurdin naik. Oh, oke. Ya, Pak Nurdin posisinya masih bupati di Kota Bantaeng. Terus dia yang adakan ulang tahun Kota Bantaeng. Ya. Saya diundang. Ada banyak bintang tamu kayak Padi juga ada waktu Padi itu. juga ya, ada. Opa. Ini anak saya. Ya, enggak apa-apa ya. Iya kan namanya banci tampil. Iya. Oke, lanjut. Ketemulah saya, perform lah saya Kak. Cuman kan memang biasa kalau saya perform sering saya ucapkan terima kasih ke yang undang. Iya. Nah, waktu itu posisi karena saya pertama kali tampil di Bantaeng, saya enggak tahu bedakan yang mana Nurdin Abdullah, mana Nurdin Halid ini Kak. Tapi dua-duanya ada beliau. Saya enggak tahu. Pak Nurdin Abdullah juga kayaknya waktu itu tidak di Bantaeng, anaknya saja yang ada waktu itu Kak. Oke. Nah, terus sebelum perform saya tanya, "Kak, ini yang bikin Nurdin Abdullah atau Nurdin Halid?" Iya. Terus dia bilang, "Sebut saja Prof Andalan, Dek." Oke. Oke. Prof Andalan ya. Tapi waktu itu saya enggak tahu kenapa berpikir kayaknya enggak sopan kalau saya panggil Prof Andalan ini. Bagus kayaknya kalau saya sebut namanya. Ya. Tampillah saya. Ya. Terima kasih sudah diundang. Boleh minta tepuk tangan untuk Nurdin Halid. Oh, begitu. Baru yang bikin acara Nurdin Abdullah. Dan itu sebelum pilgub ya? Iya, jadi memang kayaknya memang mereka berdua ini Kak. Oke. Jadi itu kecelakaan waktu itu, dan itu manusiawi. Ada juga yang live di TV. Nah, Sangarto juga ya kadang seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, itu dapat penalti atau setelah itu kejadian? Yang saya ingat itu waktu itu karena penonton 5.000 ini Kak. 5.000. Ya. Dan itu saya taruh memang beat saya taruh di awal. Jadi tetap bisa lanjut stand up-nya karena di depan memang ini protes, cuman karena penonton banyak, saya hiraukan yang di depan stand up emosi yang di depan. Tapi tidak ada ancaman toh? Parah Kak. Parah ya? Iya, saya disuruh turun langsung. Oh gitu. Ya waktu itu langsung dikawal masuk mobil, dibawa ke Wisma. Disembunyi di Wisma. Kembutong berarti. Nah, itu satu contoh. Ya. Banyak contoh ya kalau kita bicara masalah kecelakaan di atas panggung. Betul. Nah, ini Saka saya minta berbagi juga kepada pendengar hadap-hadapan. Bagaimana menyiasati kondisi seperti itu kalau kita di panggung kayak begini Mito, tiba-tiba ada kerucil-kerucil lewat, ini kan juga enggak apa-apa. Tapi kalau seperti Saka di panggung yang mana itu juga ada pejabat di situ. Ya, itu Saka setelah itu kan pasti punya resep atau tips bagaimana menghindari itu. Ya sebenarnya Kak, kalau saya sendiri kalau di depan orang besar kan berjudi kini antara mungkin meninggal atau tak kalah merendah sekali misalnya di hadapannya ini bapak-bapak yang ada di depan. Karena saya pernah pakai resep yang meninggi Kak, berhasil juga waktu itu. Ulang tahun Bayangkara stand up Kak. Wih, ini ada bupati, ada gubernur semua. Pak Bupati Goa sebentar makan. Itu yang saya suruh berhenti makan dan akhirnya orang ketawa karena itu. Gitu. Padahal sebenarnya kan saya juga kurang ajar karena bupati suruh berhenti makan. Hampir udah tompol. Nah itu kalau caraku siasati orang besar di depan, apakah saya harus merendah atau tak kalah di atasnya Kak. Begitu berjudinya Kak. Kalau berhasil ada di atasnya lucu sekali, kalau tak kalah di bawahnya respect di saya. Dan pastinya juga harus lebih siap. Boom slide sih penting Kak. Jadi kalau misal keceplosan, apa yang harus saya lakukan ini untuk itu ya. Maksudnya harus berpikir cepat untuk kondisi itu bisa lebih cair atau apa ya. Nah, waktu itu posisinya Nurdin Abdullah dan Nurdin Halid, kesalahanku karena memang saya enggak tahu Nurdin Abdullah atau Nurdin Halid yang benar ini. Jadi waktu tepuk tangan Nurdin Halid serentak, tak begitu orang. Saya juga apa ini? Kenapa ini? sorry begitu kan kelihatan Ki. Awalnya pura-pura polos kok karena memang saya enggak tahu. Jadi itu pengalaman besar buat Saka, dan dia bagi kepada semua pendengar hadap-hadapan bagaimana menyiasati kondisi seperti di panggung. Jadi memang harus punya persiapan dan tahu materinya lebih. Terutama juga tahu yang undang. Ya, lanjut lagi. Itu tadi kecelakaan di panggung. Biasa terjadi. Ya, biasa Ji. Nah, tipsnya dari Saka, paham siapa yang undang dan tahu kondisinya dan siapa yang menyelenggarakan acara. Kedua, harus tahu bersikap setelah kejadian harus gimana dia. Sebisa mungkin jangan nampak kalau kita salah. Begitu Kak. Atau sekali aminkan saja kesalahanmu, tapi
Jadi supaya dianggap itu jokes ya. Bisa. Begitu Kak. Tapi Jangan yang aduh sorry Tong ini karena ada kompetisi kemarin di antara beliau ini berdua ya. Itu yang buat saya kemarin bingung. Aduh harus ngapainin. Jadi saya lanjut saja beatnya. Saya lanjut saya materinya. Dipotong di bayaran? Tidak aja. Alhamdulillah. Itu juga karena yang lain ternyata nginapnya di rumah jabatan, saya disembunyi di Wisma memang waktu itu. Saya kira menangis kok, mengaku kesalahan. Tapi saya memang setelah itu saya datang ke anaknya Pak Nurdin, saya minta maaf baik, bilang maaf karena ini murni saya tidak tahu. Iya, dan saya tahu memang Prof Andalan itu punya jiwa yang besar. Ya. Semoga sehat Prof Andalan di amin ya Allah. Ya berada. Siap. Ya. Nah, Saka, setelah kamu berangkat dari status sebagai komika duluan tuh. Komika. Setelah itu menjadi selebgram. Pernah kejadian akun IG dihack? Ya. Itu tahun lalu ya. Waktu itu berapa followers? 60 ribuan. Iya. Berdampak sama bisnis endorsement. Iya. Karena waktu itu saya kontrak dengan 4 brand besar. Iya. Langsung putus kontrak semua. Bahasanya di hold dulu, tapi kayaknya memang gara-gara itu. Nah, setelah itu ada proteksi untuk akun IG yang baru. Maksudnya akun IG-nya diamankan atau empat adminnya atau apa? Tidak jika. Cuman sekarang lebih hati-hati Kak kalau mau klik link. Ya. Yang gitu-gitu. Iya, klik link ya. Iya, itu makanya kalau pendengar hadapan-hadapan kalau punya IG jangan suka klik link, apalagi kasih masuk ya. Link phishing. Iya. Istri saya juga dulu hampir begitu, hampir tapi selamat. Ya? Selamat Ji. Nah, itu juga pelajaran bagi pengguna IG, jangan suka klik link. Kan dia minta itu username kan sama password. Jadi jangan sekali-sekali seperti itu. Nah, Saka, setelah menjadi komika yang untuk ukuran kita luar biasa menurut saya karena ya 2,5 satu kali stand up. Bandingkan sama Tata. Kadang proyek thank you. Kenapa bocor? Enggak apa-apa Ji Kade. Enggak apa-apa Ji. Artinya memang artinya komika memang mahal tahu karena kan bikin materi. Nah, di sini juga kebetulan di Ramadan Seraya kita sangat beruntung karena dikawal oleh Stand Up Indo Goa dan Stand Up Indo Makassar. Betul. Bakal kalah kalau itu mereka itu. Nah, masih sering kumpul dengan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bahkan saya capek karena saya jadi ketua komunitas udah tahu berapa tahun itu Kak. Komunitas stand up Makassar. Ya. Itu kayak masuk tahun keempat. Susah membesarkan komunitas yang semuanya pelawak. Lumayan. Oke. Lumayan. Apa tantangannya yang paling besar? Itu Kak karena memang pelawak semua begitu. Jadi kalau mau ngobrol pun rapat misal untuk hal serius pun kadang masih melucu ji ending-endingnya. Ya. Jadi tidak pernah jadi. Ya seperti itulah dunia komika. Komika pasti punya panutan. Siapa panutannya komika Makassar yang menjadi panutannya Saka? Kalau saya, delivery Arif Brata. Yang apa itu? Caranya itu yang Kak. Arif Brata Limbung. Arif Brata. Oh, Arif Brata tahu. Kalau yang satunya? Yang mana Kak? Yang tadi sebut Delivery-nya Kak. Delivery. Saya kira itu ada itu Putri apa itu Delivery. Iya, itu lucu tuh gitu. Siapa namanya? Mimi Peri itu lu. Maka kalau gitu, saya kira kok singgung itu Mimi Peri. Gitu. Oh, Saka ini 3 periode ternyata 3 periode. Ini mungkin di demo kemarin 3 periode. 3 periode menjadi ketua atau koordinator stand up Makassar. Berapa tahun itu kalau 3 periode? Masuk tahun keempat ini Kak. Masih sampai sekarang? Iya masih sampai sekarang. Iya. Karena cari yang mau juga ada masalahnya. Jadi ya biasa kalau kota komunitas kan ada tong sekretariatnya gitu kan. Ya dia bikin tong ini, tapi kita tantang lah Saka bikin open mic di Ramadan Seraya. Boleh. Di sini. Iya dong. Kapan lagi ada open mic? Minggu depan hari Minggu ya? Iya ada kita. Iya kan. Ya sekali-sekali gratisan lah. Gitu. Komik stand up Makassarnya Kak. Iya kan di sini mereka. Aman lah itu. Nah, Saka 3 periode menjadi ini. Apa harapannya untuk teman-teman komika sebenarnya? Biar apa begitu? Maksudnya, anak-anak, jangan kau terlalu biar kau kumpul-kumpul melawak Joko. Gitu. Ya itu mungkin hal-hal basic atau yang menempatkan posisi saja mau serius-serius.
Cuman saya mau Kak sebenarnya makanya itu Kak, setiap saya stand up, ada job stand up, selalu saya panggil opener dari teman-teman komunitas untuk temani Kak perform. Nanti fee-nya dari Piku Mi begitu. Gitu. Saya kasih panggung begitu. Siapa openermu yang paling oke? 2 orang. Siapa namanya? Alba dan Rahmat. Nanti Alba saya dan bawa Rahmat. kesini Iya, ya. bawa dong sini. Iya, itu. Nah, di sini bagusnya kalau open mic itu bayarannya adalah kalau tidak dapat paket bakso goreng Ayun Sri, Iya. itu bisa dapat cumi bakar. Gitu. Asik ya. Betul toh? Halus jadi. Siap. Itu Ikram ya. Kan komika juga Ikram. Iya. Dia sudah 2 kali perform. Hadiahnya dari cumi bakar itu Raja Ratu Cumi itu makan gratis cumi tiap hari. Setiap hari. Tadi saya tanya selama bulan puasa. Oh, selama bulan puasa. Tadi sudah hari keempat. Hari keempat. Ya, tapi tambah kecil dagingnya. Mulai udah hitung itu kayak rugi nih. Rugi toh ya tahu kalau lompo-lompo daging rugi toh. Jadi mulai ya sortir yang kecil. Iya, tadi saya lihat ujung-ujung sayap mami dikasih. Hari keempat ya Ikram ya, ujung-ujung sayap mami dikasih. Dia kita lihat lah nanti kelanjutannya. Jadi kalau dia nanti stand up lagi tambah lagi tahu makan gratisnya kayak gitu. Ya. Nah, Saka. Tiba-tiba saya lihat Saka beberapa waktu lalu menjadi penyiar di radio. Itu kenapa sih kau masuk di radio? Apa yang kau cari di sana? Penyiar itu, siaran radio itu Kak sebenarnya cita-citaku dari dulu sekali. Dari dulu. Iya. Cita-cita jadi penyiar radio. Iya. Waktu itu sering Kak dengar-dengar Gamasi. Ramadan begitu Kak yang lomba-lomba baca surah-surah pendek kan Gamasi selalu bikin dulu itu. Iya. Ada dulu itu pernah Kak juga ikut sama Gamasi lomba beduk sahur sama Gamasi. Iya nah. Jadi on air itu berarti? On airnya kebetulan di Gamasi tapi saya kerja eventnya gitu. Jadi kerjasama sama Radio Gamasi. Jadi kita bikin lomba beduk sahur. Iya. Banyaknya pesertanya. Jadi maksudnya pesertanya main beduk terus di on air kan begitu Kak? Iya. Masa? Tiap subuh. Serunya itu. Nah, itu bagusnya juga itu hari karena kita ini sesak itu angka-angka itu beduk. Jadi kalau jam-jam 8 buka maki pagi. Mau media apa? Iya. Alasan jika ini beduknya itu. Itu bukan contoh yang baik teman-teman, tapi ya begitulah namanya pekerjaan ya. Ya. Jadi waktu itu saya minta sama Kak Beni ya. Beni Wahyu. Iya, Beni Wahyu. Kak, kalau misal di mana sekarang itu Beni? Jakarta sekarang. Bilang Kak, kalau misal radio butuh penyiar tolong kabari Kak Kadi. Iya. Ada sekitar 2-3 tahun kayaknya nunggu itu. 2 tahun baru dikabari bilang Zak bisa ke kantor besok buat. Dan siaranmu pagi. Sama saya Tirsa. Ganti tandem itu 3 kali. 3 kali Dik? Iya. Pertama ada Hawa, yang kedua sama Ikram Nur. Oh, Ikram yang bintang film kan? Iya. Yang ketiga sama Tirza. Ya pasti paling enak sama Tirza lah ya. Lebih segar. Walaupun Ikram gagah tapi Mas tiap pagi kalau lihat Ikram gitu kan. Kalau Tirza kan ada tuh lagi harapan sedikit tuh gitu. Nah, setelah itu siaran sekitar 3 tahun pagi. 3 tahun ya? 3 tahun Kak. Jadi situ dulu selalu dapat kayak pagandeng begitu ya subuh-subuh. Berangkat subuh tuh Kak sebelum jam 6. Terus diganti sama Regina dengan Yanamja, vokalisnya Loka. Oh iya. Itu yang ganti sekarang, Regina sama Yanamja ya? Sampai sekarang. Oke. Setelah itu ditawari siaran weekend, coba ndak cocok. Kenapa? Tidak cocok yang terlalu serius atau memang Saka ini manusia pagi, morning person? Lebih senang ke pagi Kak. Iya. Sebenarnya tun suaraku juga kayaknya pagi. Karena disuruh ke malam, disuruh ke yang lemes-lemes. Enggak bisa, enggak cocok. Memang itu radio begitu. Saya juga pengalaman kalau makin malam makin syahdu suaranya dan biasa dicari itu laki-laki yang berat-berat. Iya, kayak Ikram masuk. Jadi kalau kita bayangkan Ikram itu suaranya itu mendesa-mendesa laki-laki. Ganteng. Bayangkan kalau mendesa-mendesanya Saka terus lihat gitu. Masih keribu apa dan lain-lain tuh. Belum kalau jaka naik lagi lengan bajunya. Gitu. Ada gambar ular. Jadi saya tanya bilang, kayaknya ndak cocok Kak di malam juga ini. Sudah jadi saya tunggu saja kalau misal ada satu penyiar pagi yang sekarang izin
baru saya backup. Jadi memang pagi Oh masih saja. sekarang juga masih ya Masih, untuk siaran pagi. cuman Ya? membackup mami Kak. Kalau misal ada Apa yang menjadi hal yang paling Saka suka menjadi penyiar radio? apa ya Kak ya? Selain karena lebih teratur hidup karena harus tidur cepat, Iya. iya toh, Iya, siaran betul, pagi. Lebih menyenangkan di lingkungan kantornya Kak. Kalau jadi penyiar. Iya. Oke. Karena saya pikirnya memang kalau kerja yang pakai baju kaos saja begitu, dan saya dapat sekali di radio kemarin itu. Bisa pakai celana pendek Bisa. datang. Iya. Dan lumayan tong ya untuk mendongkrak ya namanya. Ya, Oke. itu kemarin memang salah satu niatku untuk kasih bertahan ke namaku. Salah satunya mungkin dengan siaran radio. Oke, kayaknya itu Kak. Oh gitu ya. Oke. Jadi akan bertahan sampai kapan Saka untuk menjadi penyiar? Belum ada pikiranku untuk berhenti, bahkan masih berharap mungkin satu atau penyiar pagi ini ada satu orang yang meninggal. baru saya Kucingnya maksudnya meninggal kucingnya. Iya, meninggal Terus- kucingnya terus sedih, nggak bisa siaran, saya ganti. Terus kaku mulutnya Ya. gitu. Begitu. Oke. Nah, Saka apakah punya mimpi untuk menjadi penyiar di Gamasi? Sempat berpikir, Ya. tapi kupikir juga saya kuliah saja ambil sastra daerah, masa siaran Kak juga ada daerah-daerahnya begitu. Sastra daerah. Sastra daerah. Daerah apa? Daerah Daer- Panaikang atau? Bugis Makassar. Oh, Bugis Makassar. Bugis Ada Makassar. sastra Bugis Makassar. Ada. Astaga. Saya juga tahu kenapa lulus di situ padahal saya enggak daftar. Ada Iya, Kak iya. Unhas sastra daerah. Ada ya? Iya, Oh, saya juga baru tahu itu. ada. Oke. Nah, Saka tidak artinya masih belum kepikiran untuk menjadi penyiar di Gamasi. Padahal Saka tadi mengaku bahwa gara-gara dengar Gamasi dulu Dengar mau Gamasi sekali. Tapi dulu. memang Gamasi luar biasa. Ya. Luar biasa apalagi yang suka dengan dialek Makassar. Iya, Ini mitolog nah memang. kayaknya memang belum ada yang kalah di Betul. pendengarnya kalau Ada lokal. saya suka sekali tuh dulu apa namanya? Ai laku mi. Itu kan Nama iya kan? programnya itu Kak. Iya. Jadi jual-jualan gitu balu-balu Iya. tapi lewat radio. Masa. Iya itu. Siapa Pak, penyiarnya kalau Kak? Kalau tidak salah itu bapaknya almarhum siapa? Willy Ferial. Kalau tidak salah salah ya. Mohon maaf kalau ada pendengar yang lebih tahu informasinya boleh di komen-komen. Siap. Iya. Yang jelas itu siaran luar biasa. Iya. Pak Balu kalau tidak salah namanya. Pak Balu. Pak Balu. Iya. Jual-jual jadi kayak begini. Mau jual handphone, Mm. tinggal SMS ke sana. Gitu. Nanti penyiarnya baca gitu. Tapi Oh. Pak Kakak lagi memang tahu ya. Lucu Ki. Tapi kalau kita kayak kok Madama. Oh, dia bertanya balik. Iya, harus. Saya penasaran. Saya senang Apanya? kalau bahas radio. Iya, iya, apanya yang Masuk Madama penyiar dulu. Oh, tidak. Dulu saya ingat itu dulu pertama kali bergaul di radio sama Pak Api dulu sama Api. Api. Iya, Langsung sama Madama. Iya, sama Revi. Oh, dulu kita main dulu di Sonata. Sonata. Dulu suka request. Kayaknya radio sekarang Di dari radio, iya. Sonata dulu Iya, tuh. jadi kan namanya dari kan dibeli istilahnya tanda kutip dibeli Iya. izinnya tuh jadi di radio begitu. Nah, memang dulu itu karena tidak kayak sekarang tuh ada WA dan lain-lain. Iya. Dulu itu kita cuman apalagi kalau mau kirimkan lagu Iya. cewek dulu Iya. kan, ya pergi ke Sonata. Tapi berarti kita dapat dulu masa-masa yang rockstar Oh begitu. iya dong. Masa gitu, yang artis-artis. Iya dong. Dulu iya. penyiar deh terkenal ini. Iya. Masa Saya ingat dulu gitu. Pak Api ya, Iya. sekarang CEO PSM. Itu kalau kita roadshow ke daerah, Iya. wah itu fansnya luar biasa. Pak. Iya. Kirim-kirim makanan. Kirim makanan. Jangankan makanan. Apa? Kadang itu kalau Yang paling Pak- aneh apa? saya ingat dulu itu Pak Api dulu pernah kita di daerah saya tidak tahu, saya lupa kalau enggak di Sopeng di mana. Ada perempuan datang sama mamanya. Masa? Iya. Gara-gara dengar dia siaran. Iya, maksudnya dia bilang mungkin ya waktu itu mau ke sama ini orang gitu. Masa? Wah, dulu rock. Iya, betul. Tuh, Api dulu itu luar biasa. Pesonanya ya sampai sekarang gagal. Iya. Iya kan? Bagaimana masa mudanya? Bagaimana masa Ya, mudanya iya. waktu masih pakai Binter Mercy. Bayangkan ya, Arisi Hasale gitu. Jadi masuk di Madama itu kapan mulai ke Madamanya? Kalau di Madama dulu saya sudah lupa persisnya tapi 90-an akhir. Tapi langsung program director begitu Kak? Enggak, dulu saya scriptwriter dulu. Bikin apa Skrip? namanya? Skrip, bayangkan bikin skrip dulu awalnya. Iya. Dan Api dulu itu
jadi apa namanya, reporter jalanan. Pak Api. Iya. Oh, iya. Aktif itu berarti di radio Pak Api dulu. Iya, tahun itu dan tahun tiba-tiba dia ada di Prambors. Saya lupa tahun berapa. Tiba-tiba dia pegang Prambors dan jadi GM waktu itu. Jadi dia loncat dari Madama sebagai reporter langsung masuk ke Prambors sebagai GM. Loncatan yang luar biasa. Dan kan Pak Api juga dulu ini juga apa MC pertandingan di PSM. Itu masih di MC pertandingan. MC pertandingan dulu kayak Sabda. Iya. Waktu itu masih di Prambors. Sekaligus menjadi MC pertandingan. Kayak Sabda lah begitu. Ternyata sekarang jadi CEO nih. Iya. Jangan-jangan Sabda nanti CEO juga. Amin. Sabda ada yang gosipi kok Saka. Nah, begitu. Ya, jadi radio banyak menciptakan apa namanya sosok-sosok yang luar biasa. Ya, contohnya itu Pak Api yang sampai sekarang menjadi CEO PSM dan banyak juga melahirkan orang-orang yang hebat. Iya. Nah, kan Saka juga lumayan dekat dengan Pak Api. Iya, alhamdulillah. Menurut Saka beliau itu seperti apa? Orangnya? Iya, maksudnya ya jangan yang ditahu orang lah gitu. Menurut Saka kita fair Pak Api itu seperti apa? Sederhana sekali orang itu. Mantap. Bahkan saya tuh berpikir kayaknya ini Pak Api bipolar gitu. Maksudnya dia asik itu ternyata di belakang kamera harus kau tahu ya Allah. Semenyenangkan ini enak sekali aja ngobrol. Nah, saya ingat waktu itu tahun lalu saya lagi ada di luar kota, terus tiba-tiba Bunda Eva telepon, diajak ketemu Pak Api dan Saka dipanggil. Itu pertama kali katanya ketemu dan satu mobil. Itu. Langsung lihat aslinya. Langsung sedekat luar itu. Biasa. Iya. Luar biasa. Telepon job gal waktu itu. Iya. Asik itu lah Pak. Asik ya orangnya ya. Jadi memang wajar kalau banyak orang yang mengidolakan beliau dan respect sama beliau. Nah, harapan untuk PSM dengan pelatih baru. Semoga ketemu milah rezekinya dengan pelatih yang sekarang. Walaupun sama-sama botak ya. Semoga rezekinya beda. Iya, rambut boleh sama rezeki jangan. Tapi kalau ini mantap Ki ini jadi CV jadi Saka sudah kalau baca. Saka sudah baca. Iya. 6 kali ya juara ya. Iya. 6 kali tuh. Dan di scouting di Porto kan itu luar biasa. Positifnya ada di sini juga kata. Iya. Nah, Saka apakah rindu dengan Matuangin? Saka ini kalau di komunitas VIP Selatan, dia ini jadi apa? Ini apa? Yang main bass. Iya, pukul kick drum. Iya. Siapa di situ teman-teman? Cuke ada di situ kan? Cuke dia lebih ke yang nyanyi-nyanyi. Dia joget-jogetnya. Joget-joget. Iya. Kan dia agak-agak mini tuh, dia joget-joget di tribun gitu. Dan pede. Ya, rindu luar biasa. Pasti. Rindu di. Iya. Semoga segera PSM bisa main di depan supporter. Amin. Dulu itu Kak kalau lihat stadion cumalan ini stadion Kak. Sekarang dia biar cuma yang penting ada saja. Begitu Kak. Saya pengalaman waktu ikut PSM ke away, ternyata ada Tonji yang lebih hancur sebenarnya. Apa Kak? Stadion. Ada Tonji juga yang lebih hancur. Iya. Maksudnya dari sisi kan kita tahu Matuangin dulu sudah tua kasihan jadi banyak yang sudah tidak menjadi standar stadion modern, tapi banyak juga sebenarnya di Indonesia juga yang banyak stadion bagus, tapi masih ada juga yang kurang lebih sama kayak Matuangin. Tapi karena kita Makassar ini KW bos toh, kota besar, kota metropolitan dan kota terbesar di luar Jawa, kota dunia lagi dan tidak punya stadion. Semoga Makassar segera punya, karena sebenarnya ada stadion Barombong tapi tidak dimaksimalkan dan tidak dilanjutkan. Ya. Cuman saya kemarin dapat rumornya yang Osil mau main di Rans. Iya. Ada itu Kak. Ya. Kemarin kan dirumorkan Osil main di Rans. Saya tuh berpikir bagaimana kalau jadi Osil main di Rans baru kita home base di Parepare. Bayangkan ke Osil ke Parepare. Sekaligus cari cakar tuh. Osil ke Pare lucunya. Tapi tahun ini Liga Indonesia menjanjikan banyak sekali kejutan. Jadi kita tinggal tunggu saja dan kita tetap dukung PSM seperti itu. Ya. Nah, amin. Saka, ini terakhir buat pendengar hadap-hadapan, Saka kira-kira bisa kasih apa ke mereka? Maksudnya Saka sebagai kan banyak fansnya, banyak sekali ininya. Kasih tolongnya apa tuh apa itu Kak? THR apa? Saya juga mencari masalahnya ini.
Apa ini Kak? Kasih saja wejangan-wejangan lah, maksudnya menjadi komika dan lain-lain. Jadi motor boleh Astrea, tapi rekening bank tinggi, dompet tebal. Gitu. Apa yang bisa disampaikan? Apa ya Kak ya? Aduh, saya kalau kata-kata indah begitu nggak bisa, Di. Nggak bisa, Di. bingung. Lebih banyak tindakan. Langsung saja eksekusi. Langsung saja. Iya, yang terlalu berpikir lama eksekusi iya, saja. Jadi ya cewek-cewek yang meninggalkan Saka menyesal kok. Betulan. Orang seromantis ini ya ketinggalkan gitu. Tapi menangis saja, dong. Kak. Tidak ada. Saya kalau kayak apa yang bisa Iya nih, kalau katanya Pak Api itu bitterhamen. Bitterhamen itu apa Kak? Bibir tersenyum, hati menangis. Oke, kita ketemu di hadap-hadapan di Ramadan Seraya dengan tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.